Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubadrah Ketahuyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo, berjumpa kembali bersama saya Dewa Madi Bali Sugiharta, penyuluhan PNS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyajikan informasi atau video penyuluhan yang berbeda dari video-video penyuluhan saya sebelumnya. Saya kemas dengan tema Tirtayatra secara virtual. Umat Hindu saudara yang berbahagia, satu tempat akan saya bahas pada video penyuluhan kali ini yaitu Pura Batu Karu. Selamat menyaksikan. Pura Luhur Batu Karu merupakan salah satu tempat suci yang sangat megah dan sangat indah yang dikelilingi oleh hutan batu karu yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, lebih tepatnya pada Kecamatan Penebel, Desa Wongaya Gede. Apabila kita berbicara tentang sejarah dari Pura Batu Karu, maka secara singkat tercatat bahwa dalam lontar Kusuma Dewa disebutkan bahwa Pura Batu Karu merupakan pura kayangan jagat sekaligus pura kayangan dan telah ada sejak abad 11 Masehi bersama dengan beberapa pura-pura besar yang ada di Bali seperti Pura Besaki, Pura Lempuyang, Pura Golawah, Pura Uluwatu, serta Pura Pusering Jagat yang tergabung dalam konsep Sadkayangan atau Sadwinayake yang diprakarsai oleh Empu Kuturan yang datang dari Jawa ke Bali untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama ini di tanah Bali ini. Apabila kita berbicara tentang struktur dan tata letak bangunan pada Pura Luhur Batu Karu, maka seperti biasa pada pura-pura umumnya, Pura Batu Karu terdiri dari bagian Nista Mandala, Madhya Mandala, serta Utama Mandala. Kemudian untuk tata letaknya sendiri, Pura Batu Karu berada pada kawasan kecil dengan pura-pura yang ada di sekitarnya, seperti ada Pura Juru Taksu, kemudian juga ada Pura Dalam Batu Karu, Pura Beji yang terdapat di dalam Pura Batu Karu, serta pada bagian utama Mandala yaitu ada pelinggih utamanya di Pura Luhur Batu Karu. Kemudian apabila kita berbicara tentang pelinggih utama yang ada dalam Pura Luhur Batu Karu, secara sekilas mirip seperti Punden Berunak. Nah, umat Hindu saudara yang berbahagia, Punden Berunak itu merupakan sebuah bangunan suci pada dalam megalitikum yang digunakan untuk memuja kekuatan dewa, memuja keberadaan dewa atau kekuatan yang mewakili kekuatan Tuhan, seperti itu. Dan apabila kita amati lebih dekat, ternyata Punden Berunak itu mirip seperti candi bergaya Jawa. Kemudian, ini adalah bagian terpenting dari wawasan mengenai Pura Luhur Batu Karu, yakni dewa yang dipuja di Pura Luhur Batu Karu. Meskipun kita mengetahui bersama bahwa dalam agama Hindu, kita mengenal sebuah subasita yang menyatakan bahwa Ekam Satwi Prabahuda Wadanti, yang artinya Tuhan hanya satu, atau hanya satu Tuhan, tapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Tetapi Mas Dharma yang berbahagia, banyaknya nama-nama dewa bukan berarti konsep ketuhanan dalam agama ini tidak jelas. Bukan tidak jelas, tetapi dewa-dewa yang banyak itu merupakan atau wujud dari sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa yang kemudian mengambil rupa, kemudian juga guna atau fungsinya masing-masing. Apabila kita berbicara tentang dewa yang dipuja di Pura Luhur Batu Karu, menurut konsep Dewata Nama Sange dalam balutan konsep Siwa Sidanta yang ada di Bali, di mana dewa-dewa yang menjaga 9 arah penjuru mata angin ini merupakan manifestasi dari Siwa itu sendiri. Untuk di Pura Luhur Batu Karu, ya jelmaan Siwa atau manifestasi Siwanya adalah Dewa Mahadewa. Kemudian dalam lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul juga disebutkan mengenai konsep Dewata Nama Sange, tetapi dalam balutan teologi Bali disebutkan bahwa dewa yang berstana di Pura Luhur Batu Karu adalah Sang Hyang Tumuh. Menurut arti kata, Sang Hyang Tumuh diartikan dewa yang menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan umat Dharma yang berbahagia? Yang ditumbuhkan adalah Tri Sedana. Tri Sedana adalah 3 wujud kesejahteraan yang terdiri dari kesejahteraan akan pangan atau makanan, kemudian kesejahteraan akan sandang ataupun pakaian, dan kesejahteraan akan papan ataupun perumahan. Ketiga hal ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dari seseorang ataupun suatu keluarga. Maka dari itu tidak ada salahnya apabila teman-teman ataupun umat Dharma
nangkil ke Mentir Teatra ke Pura Batukaru tentunya dapat meminta permohonan agar senantiasa dianugerahi Trisedana. Kemudian juga menurut konsepsi Sadarsana Kretiloka dalam Lontar Kutarakanda Dewa Purana Bangsul, yaitu 6 konsep penghormatan kepada 6 simbol lingkungan, maka Pura Luhur Batukaru sebagai wujud representasi dari penghormatan kepada hutan itu sendiri. Maka dari itu kita bisa lihat di Pura Luhur Batukaru masih dikelilingi oleh hutan yang sangat asri dan masih sangat terjaga kelestariannya. Dan dewa yang dipuja menurut konsepsi Sadarsana Kretiloka adalah Sang Hyang Jayanatra yang senantiasa menjaga ekosistem hutan. Kemudian pasti ada sebuah pertanyaan yang mengemuka, pada hari apakah saya bisa nangkil ataupun Mentir Teatra ke Pura Luhur Batukaru? Tentunya Mentir Teatra tidak ada paksaan, kapanpun teman-teman semuanya umat Hindu Dharma dapat melaksanakan Mentir Teatra. Tapi alangkah lebih baiknya melaksanakannya pada rahinan jagat seperti Purnama, Tilam, dan lain sebagainya. Terutama pada Dewasa Pawadalan ataupun Piodalan dari Pura Luhur Batukaru yang jatuh pada Pura Supati Umanis Wukudunggelan atau pada Manis Galungan. Fakta unik berikutnya tentang Pura Batukaru, di mana Pura Batukaru membentuk gugusan jajar kemiri dengan pura-pura yang ada di kawasan Gunung Batukaru lainnya, seperti Pura Luhur Puncak Sari, Pura Luhur Ramawaras, Pura Puncak Petali, dan juga Pura Besi Kalung. Kita mengetahui bersama bahwa Pura Batukaru itu berperan sebagai kepalanya, karena jajar kemiri itu diibaratkan sebagai sosok manusia. Apabila kita tarik sebuah garis, Pura Batukaru itu sebagai kepalanya, Pura Besi Kalung dan juga Pura Ramawaras sebagai kakinya, dan Pura Puncak Petali dan juga Pura Puncak Sari sebagai tangannya. Masing-masing pura tersebut juga memiliki fungsinya masing-masing, seperti Pura Puncak Petali sebagai pusat pendidikan, Pura Besi Kalung sebagai pusat pemerintahan, Pura Ramawaras sebagai pusat kesehatan, dan Pura Puncak Sari sebagai pusat pertanian. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, demikianlah segmen Mentir Teatra sambil melajah yang saya persembahkan untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan ataupun juga penambah wawasan pengetahuan dari teman-teman semuanya yang hendak menjalankan hobi teatra dalam era new normal kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf juga apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.